Halo semuanya, kembali lagi sama Billy di sini. Kali ini gua mau ngebahas salah satu mobil yang udah gua pakai dari lama, kurang lebih di 2015 atau 2016, lebih dari 5 tahun ya. Jadi udah 2015 gua beli mobil ini. Ini adalah Chevrolet Spin LTZ, tapi bukan varian yang diesel nih, varian yang bensin yang 1500 cc. Mobil ini sekarang itu harganya sekitar 80 jutaan ya. Ya mungkin ada yang 90, ada yang 100 juga, tapi tergantung kondisi. Jadi secondnya ini ada yang 80 jutaan. Dulu waktu 2015 gue beli, ini harganya masih 135 jutaan secondnya ya. Jadi udah 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun gue pakai. Dan sekarang gue mau ngebahas untuk mobil ini. Sekarang kita lihat dulu dari tampilan depannya. Kalau dilihat dari tampilan depannya, ini grillnya tipikal Chevrolet ya, jadi dia ada kebagi dua gitu. Banyak tipe Chevrolet yang dari dulu ada di Indonesia secara resmi itu grillnya double begini, jadi terpisah oleh garis dan ada logonya, gede banget di tengah. Dan kemudian dia ada list chrome-nya di sini, di sekeliling grillnya tersebut. Dan ini desain grillnya ya mirip sama mobil-mobil Chevrolet zaman sebelum-sebelumnya yang ada di Indonesia. Sekarang udah nggak dijual lagi, tapi bengkelnya masih ada ya. Sangat membulat desainnya. Gua hampir tidak menemukan sisi-sisi kotak ya, atau sisi-sisi tajam dari mobil ini. Hampir semuanya membulat. Untuk lampu, ini lampunya masih bohlam semua. Ini ada lampu utama, kemudian ada lampu sein, dan juga di bawahnya ada fog lamp. Udah sih nggak ada yang istimewa ya sebenarnya dari desain ya. Ini tipikal Chevrolet aja. Ke bagian bawah sini nih, ini di bagian bawah sini dia ada bolongan kayak gini. Udah gitu aja. Tidak ada kelading-keladingan, nggak ada plastik-plastik kayak SUV karena emang ini MPV. Dan untuk warna mobil ini tersedia banyak ya. Cuman ini yang unit yang gue pegang ini warnanya hitam. Dan kita ke samping dulu. Di sini ada ban dan rodanya. Ini bannya udah gua ganti ya. Ini ukuran bannya ring 15 195 65 R15 ya. Jadi ringnya 15. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau mungkin 16 atau 17 ya. Cuman bannya lebih lebih tipis gitu. Cuman harusnya kalau bannya lebih tipis, bantingnya jadi lebih keras. Jadi ini lumayan empuk dengan ban setebal ini ya, 65 ya. Terus di samping-sampingnya di sini ada lampu sein, kemudian ini ada spion yang nggak bisa di elektrik ya, jadi manual kayak gini, nggak ada auto retract-nya juga. Kemudian di sini ada talang airnya dapet, nggak ada yang gue beli waktu itu. Terus di sini ada roof rail, ini roof rail beneran. Jadi kalau kalian misalnya bawa barang-barangnya, ada bautnya di sini ya. Jadi tuh di situ-situnya ada baut-bautnya. Jadi harusnya bisa dipakai beneran gitu ya. Kemudian untuk untuk handle-nya ini dia model tarik begini ya. Dan ini ada lubang untuk kuncinya. Dia nggak ada smart key atau nggak ada wireless entry wireless smart key gitu, nggak ada. Di pintu belakangnya juga sama, desainnya seperti ini, model tarik begini ya. Di sini ada bensin, kap bensin. Di sini nggak ada keterangan harus round berapa. Tapi di sini lucunya kalau kita mau isi bensin kita harus turun, karena harus dibuka pakai kunci. Jadi ini dikunci nih. Gua nggak tahu faktor safety-nya mungkin dari Chevrolet kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di sebenarnya kalau dari samping nggak tahu ya. Gua nggak bisa bilang mobil ini bagus ya dari samping ya. Cuman emang desain ini ngebulet banget gitu. Depannya ngebulet, belakangnya juga ada bulet-bulet gitu ya. Jadi hampir gua nggak nemuin sisi-sisi tajam, sisi kotak-kotak kayak gitu. Nggak masalah, langsung kita ke belakang. Di belakang ini nggak ada shark fin antena, adanya antenanya di atas sini. Nih masih model yang kayak gini antenanya. Terus untuk bagian belakang di sini ada defogger, dan di sini ada high mount stop lamp, dan ada wiper yang sudah tertutup cover. Bahkan Honda City hatchback yang baru aja wiper belakangnya nggak ada tutupnya. Kemudian di sini ada logo Chevrolet lagi. Dan ini tombolnya elektris ya. Jadi dia bukan tombol fisik, dia tombolnya elektris. Pas diklik dia bisa kebuka. Kemudian di sini ada tulisan AT 6 speed. Ini menunjukkan transmisinya, dia otomatis torque converter 6 speed. Kemudian ada spin LTZ.
Dan di bagian belakangnya udah gitu aja. Ini lampu-lampunya semua masih bohlam, of course nggak ada LED-LED-an ya. Ini mobil tahun 2013-2014, jadi nggak ada kayak gitu-gituan. Kemudian udah paling itu aja sih dari sisi eksterior. Dari belakang tampilannya kayak gini. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian interior. Nah, untuk interior ini pintunya. Untuk pintu ini bahannya hard plastik di sini. Kemudian di sini ada bahan fabric, bahan kain, dan di sini hard plastik lagi. Jadi nggak ada bahan-bahan kulit-kulitan ya. Di sini ada untuk buka tutup jendela. Ini ada window lock juga. Dan ini model locknya nih model gini. Tuh. Jadi dia kalau ngelock dia ditekan gini, nggak ada. Kalau mobil Jepang kan suka ada cetekan-cetekan di sini, dia nggak ada. Jadi kayak gini aja udah. Mungkin salah satu alasannya kalau ini akan berguna kalau untuk keadaan darurat ya. Jadi misalnya mobil amit-amit kecelakaan gitu ya, terus harus buka pintu karena misalnya posisi kekunci kayak gini ya, dia tinggal ditarik aja udah buka gitu ya. Kemudian di bawah sini ada speaker, ini ada door pocket. Ini cukup besar dan cukup terbuka, nih ada buat botol juga. Kemudian di sini di bagian kanan sini ada untuk electric mirror ya. Jadi ini sudah elektrik meskipun settingannya ada di sini, gue juga nggak tahu kenapa. Ini tinggal dipindahin aja kanan kiri. Selesai. Masuk ke interior di sebelah kanan sini. Ini ada AC yang bisa dikebawain atasin, terus ada buka tutupnya. Dan di bagian bawah sini dia ada pengaturan lampu. Jadi unik ya. Mobil Amerika pengaturan lampunya di sini. Dan ini of course belum auto. Jadi ini untuk pengaturan lampu kecil dan juga lampu besar. Dan ini untuk fog lamp depan dan belakang. Jadi kalau fog lamp depan itu dia ada di dua-duanya, kanan kiri di bawah yang tadi. Kemudian kalau fog lamp yang belakang itu ada di sebelah kanan. Itu tinggal kita pencet aja nanti kalau kita nyalain fog lampnya. Kemudian di sini ini bukan headlamp adjuster ya, bukan pengaturan tinggi rendahnya lampu depan, tapi ini untuk terang gelapnya MID-nya di sini untuk speedometernya ya. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kanan sini. Ini ada sen, lampu sen. Kemudian untuk menu-menu ini kita bisa aksesnya dari tombol di sini. Tinggal diputar switch gini, kita ke atas. Untuk di sini ada MID-nya, ada rata-rata kecepatan, kemudian ada sisa jarak berkendara, ada rata-rata konsumsi BBM per liter ya. Kemudian udah itu aja. Untuk bawahnya ini ada odo dan trip. Odonya ini udah 90.000. Di kelas ini, di mobil di kelas ini ya, di zaman dulu, di zaman 2013 itu nggak ada cluster MID yang kayak gini ya. Ini udah digital men. Jadi ini keren lah. Di tahun itu tuh, di tahun dulu nggak ada, hampir nggak bisa ditemukan. Bahkan dulu Avanza dan lain-lain itu masih jarum semua, tapi ini udah digital. Jadi udah lumayan keren lah ya. Dan pengaturannya memang tampilan informasinya sederhana, cuman angka kalkulator aja. Tapi ya lumayan gitu ya. Di sebelah kiri takometer, di sebelah ini kalau dia di jalan nanti itu angka nolnya berubah jadi kilometer per jam ya, jadi digital. Bagus. Kemudian di sebelah kiri ini ada wiper, dan ini ada intermittennya yang bisa diganti-ganti seberapa banyak atau seberapa cepat gitu ya. Udah itu aja. Ini wiper belakang juga bisa dipencet dari sini. Untuk setir, ini setirnya tombolnya bener-bener nggak ada ya. Dan ini bahannya bukan kulit, jadi bahannya masih kayak karet kulit jeruk gitu ya. Tapi ini bahannya bukan kulit, dan tapi ya lumayan empuk lah. Tapi tombol-tombol nggak ada sama sekali, jadi ini polos banget. Cuma ada logo Chevrolet dan ada tulisan airbag. Kalau mau dengar klaksonnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini bunyi klaksonnya gitu ya. Kemudian di atas ini dia ada tempat penyimpanan terbuka, mungkin buat kacamata kayak gue gini atau yang lainnya. Kemudian ada AC 2 di tengah, dan di sini ada head unit yang masih originalnya. Jadi originalnya kayak gini bawaannya ya. Jadi bukan yang layar gitu. Mungkin kalau kalian ada Chevrolet Spin juga yang udah layar, udah display gitu ya, itu biasanya udah diganti. Jadi ini masih originalnya. Ada tombol-tombolnya gede sekali. Ada radio, CD, bahkan ini ada lubang CD-nya ya. Dan juga ada
Bluetooth. Di sini ada konfigurasi Bluetooth-nya. Vehicle setting di sini bisa diatur loh. Gue juga baru tahu beberapa tahun yang lalu ya, udah lama gue pegang nih mobil, ternyata ada pengaturan vehicle setting. Di sini ada comfort and convenience. Ini apa nih? Exit lighting. Jadi lampu yang ini itu bakalan mati setelah 30 detik gitu ya. Kemudian untuk back pencet ini, terus ada power door locks tuh ya. Jadi auto door unlock, all doors. Kemudian kalau auto door locknya dia nyala buat ngatur itu ya. Kemudian untuk remote locknya feedback. Nah ini feedbacknya bisa berupa lampu dan jendela. Jadi lampu dan klakson. Jadi kalau kita kunci atau kita buka kunci itu nanti dia lampunya nyala 2 kali gitu ya. Terus ada bunyi klaksonnya, tint tint gitu. Vehicle settingnya udah gitu doang, hanya untuk perlampuan dan power door locks aja. Oke, di bagian sini ada tombol unlock dan locknya di pintu, tombol pintu unlock di depan sini ya. Ini ada untuk tombol AC belakang dan untuk tombol hazard di sebelah sini. Kalau kalian lihat ini tombolnya gede-gede banget ya semua ya. Kenapa sih mobil Amerika tuh atau mobil Jerman mungkin ya, Mercy zaman dulu atau BMW itu tombolnya tuh gede-gede gini? Kenapa ya kira-kira ya? Jadi gini, karena ini untuk memudahkan orang-orang di sana supaya kalau dia pakai sarung tangan karena ada cuaca dingin, ada musim dingin, itu dia nggak susah mencetnya gitu. Jadi kenapa dikasih tombol-tombol yang besar-besar seperti ini? Tujuannya itu ya. Jadi kalau pakai sarung tangan dia tidak sulit untuk menekan tombolnya gitu ya. Oke, ini untuk bagian head unit. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada pengaturan AC, di sini ada suhu. AC-nya belum auto, dan di sini ada untuk kecepatan anginnya, dan di sini ada untuk AC-nya bisa diatur di dalam mobil aja atau melalui lubang di luar. Terus di bawah sini ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian di sini ada transmisinya. Dan ini sebenarnya ada lubang ini tujuannya buat netralin mobil kalau udah parkir ya. Tapi ini sebenarnya ada tutupnya, cuman tutupnya nggak ada, udah hilang. Harusnya ini dia ada tutupnya. Kemudian ini transmisi tadi udah, ini ada bahannya karet dan depannya chrome. Kemudian di sini ada port USB dan aux di sini, rapi tertutup cover gini ya. Kemudian juga di sini ada colokan 12 volt, colokan bulat. Ini gue pakai buat charging di mobil, dan juga ada penyimpanan terbuka lagi, dan di sini ada buat botol minuman ya. Udah itu aja. Ini rem tangannya masih manual, masih mechanical, dan di ujungnya dia chrome. Udah itu aja. Di sini ada laci penyimpanan juga. Udah paling itu. Untuk depannya sini ini dia nggak ada dari bawah sini ya. Untuk lacinya tuh di sini, laci tertutupnya. Jadi modelnya kayak gini. Dan untuk tampilan pintu samping seperti ini. Kalau ngomongin soal jok, ini joknya sebenarnya bukan kayak gini warnanya ya. Dia warna joknya tuh kayak gini nih. Bahannya fabric, cuma ini gua lapisin lagi. Jadi sebenarnya nggak kayak gini. Dan kalau dilihat dari bagian sini kan kesannya dia nggak ada bolsternya ya. Padahal ini ada ini. Nanti mungkin gue kasih gambarnya ya biar kelihatan jelas ya. Jadi ini pemasangan sarung joknya kurang presisi. Harusnya dia bisa lebih rendah lagi ke bawah, lebih ke dalam lagi gitu, untuk nunjukin ini ada bolster sampingnya yang lumayan gede gitu ya. Kemudian untuk atasnya ini cermin tapi nggak ada lampunya. Kemudian di sini ada lampu halogen biasa. Kemudian di sisi driver nggak ada kacanya, tapi ada card holder ya. Di dua-duanya ada card holder. Di sini ada card holder, di sini juga ada card holder. Terus untuk pegangan tangan di sisi penumpang sebelah kiri ini ada, sisi driver nggak ada. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan pintu belakang kurang lebih sama konfigurasinya. Bagian atas hard plastik, di sini ada fabric. Kemudian di sini juga ada kuncinya kayak gini modelnya ya, bukan yang cetek-cetek ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada untuk handrestnya, tapi ini masih hard plastik juga semuanya. Dan ini untuk buka tutup jendela, tapi belum auto. Bawahnya ada speaker dan juga ada door pocket. Ini ada buat gelas ya, atau buat botol. Dan ini untuk tampilan belakangnya. Kalian bisa lihat di sini tidak terlalu lega ya. Jadi ini udah sempit ya, sekitar 3 jari aja. Ini untuk kursi duduk gue, berkendara gue.
Ini gue tingginya 175 cm, bisa dilihat di sini. Untuk legroomnya sangat-sangat terbatas, tapi untuk headroom masih sangat lega ya. Ini mungkin kelihatan di sini. Untuk headroomnya masih sangat lega. Dan untuk pengaturan AC itu tadi mesti ada tombol di depan sini, mesti dipencet. Nih, mesti dipencet dulu, baru dia untuk blowernya di sini. Dan gue sukanya blowernya di sini tuh dia rapi gitu ya bentuknya, cuma bulat gini aja, bukan kayak expander atau Avanza yang gede segede gini gitu. Ini cukup dengan lubang gini aja, jadi ini termasuk rapi, termasuk sampai kursi belakang dia juga ada ya. Dan ini ada lampu juga, sama kayak di depan, masih halogen. Kemudian untuk safety belt di sebelah kiri dan sebelah kanan sudah ada, tapi belum 3 titik, jadi masih 2 titik aja untuk penumpang kanan dan kiri, yang tengah nggak ada. Dan ya udah, legroomnya agak sempit ya, segini lah kurang lebih kira-kira tuh, jadi nggak terlalu lega-lega banget ya. Konfigurasi jok di belakang sini, dia sebenarnya awalnya dia nggak bisa disenderin ya. Kelihatan nih ya, ini ada bedanya. Jadi defaultnya kursinya kayak gini, agak tegak, jadi kurang nyaman. Abis itu gue ke Chevroletnya minta tolong untuk disenderin, bisa nggak? Ternyata bisa diatur, dan akhirnya bisa lumayan nyender, lumayan lah. Tapi yang kanan nggak bisa senyender yang kiri kalau nggak salah. Dah kayak gitu ya. Untuk ke belakang ini bisa kayak gini, bisa dilipat, tapi nggak one touch tumble ya. Jadi pertama senderannya dulu diambil, terus baru diangkat bagian bawahnya. Nah, untuk bagian belakang ini sangat tidak bisa ya, gue bisa bilang ya, karena dia nggak ada pengaturan maju mundur di kursi tengahnya. Jadi mau nggak mau untuk legroom udah otomatis sempit ya di bagian belakang ya. Jadi di belakang sangat tidak nyaman dan sangat tidak recommended untuk orang dewasa. Tapi di sini dia ada cup holder 2, ada penyimpanan terbuka yang tipis kayak gini. Di sebelah kanannya juga ada cup holder 2, lumayan. Tapi untuk legroom dan duduknya di sini juga sangat jongkok ya. Jadi udah mentok. Bahkan ini gue majuin sedikit tadi senderannya, jadi rasanya nggak enak. Ini tidak recommended. Ini buat anak kecil harusnya ya, karena kursi tengahnya ini tidak bisa dimajuin. Tapi masih dapat blower AC dan lampu, dan juga safety belt. Ini ada dua safety belt di kanan dan kirinya, jadi masih oke lah. Dan juga ada pegangan tangan di sini ya. Dah, paling itu doang sih. Ini kalau view dari kursi ketiga yang sangat tidak nyaman ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagasi. Dan seperti ini tampilannya. Ini nggak terlalu luas ya, sempit ya. Ini cuma sejengkal tuh. Dan kalau naruh koper sih harusnya nggak bisa, karena ini jaraknya agak sempit ke pintunya tuh ya. Ini karena senderannya agak nyender ke belakang. Kalau mau diperluas ya, ini ada tuas, ada tali, tinggal ditarik aja, dia ngelipet. Kemudian ada tuas lagi di bawahnya sini untuk narik kakinya. Nah, kayak gini ngelipetnya. Yang nggak lega-lega juga sih. Tetap nggak selega mobil lain ya, mobil Jepang ya. Ini terlalu sempit menurut gua untuk bagasi ya. Tapi ya udah lumayan gitu kan. Kalau mobilnya mungkin jarang ada penumpang di belakang ya, ini space masih bisa dimanfaatkan. Mungkin ini jadi alasan juga kenapa mobil ini nggak terlalu laku-laku banget ya di zaman penjualannya dulu, waktu masih ada dealer resminya, masih ada TPM-nya. Karena ya kapasitas bagasinya nggak terlalu besar, pelipatan kursi juga kayak gini ke depan gitu ya, nggak yang rata lantai. Kemudian juga di kursi tengah nggak bisa dimaju mundurin, legroomnya juga nggak terlalu luas meskipun headroomnya luas. Dah, bagasi kayak gitu doang ya. Oke, terakhir untuk mesin, ini kapasitasnya 1500 cc. Untuk horsepowernya sekitar 104 kalau nggak salah. Terus untuk torsinya 142 Nm. Ya standarnya mesin 1500 cc aja ya, nggak ada yang istimewa. Untuk akinya ini udah gua ganti, bukan aki bawaan. Dan untuk ABS nya ada di belakang situ. Kap mesinnya masih
polos kayak gini ya, tapi ruang mesinnya udah dicat. Ya udah dicat warna hitam, sewarna body, dan kap mesinnya nggak ada apa-apa, nggak ada peredamnya. Jadi paling ya itu aja kalau soal mesin. Oke, gimana untuk experience nyetir dari mobil ini? Pertama yang gue rasakan adalah akselerasinya itu sangat bagus karena dia masih pakai transmisi torque converter. Jadi perpindahan gigi dari gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu masih sangat kerasa gitu ya. Jadi akselerasinya tuh kalau dibecak dia langsung voot gitu, langsung naik gitu, gak kayak CVT ya yang lambat gitu, yang lemot gitu ya. Tapi untuk bantingan sendiri gue bisa bilang ini jauh lebih baik dibandingkan Avanza di zaman yang sama, di usia mobil yang sama. Tapi tidak sebaik Expander, jadi nggak seempuk, nggak sekenyal Expander gitu. Kalau Expander kan kayak kenyal banget gitu ya. Tapi kalau Avanza tuh kayaknya goyang banget, nah itu di antara keduanya lah gitu ya. Jadi untuk berkendara sendiri gue merasakan yang rasanya cukup nyaman, meskipun setirnya di sini tidak bisa teleskopik, hanya bisa tilt saja. Jadi mungkin posisi berkendaranya nggak terlalu ideal, tapi paling enggak secara bantingan dan secara performa mesin, terutama di akselerasi itu enak ya dan bagus gitu. Jadi kalau dibecek tadi itu dia langsung ngeraung gitu, langsung meloncat gitu mobilnya. Jadi kurang lebih experience berkendaranya seperti itulah. Ya, seperti inilah kira-kira untuk tampilan belakang samping ya, angle agak diagonal dari Suzuki dari Chevrolet Spin LTZ AT otomatis dan 1500 cc. Tampilannya seperti ini. Overall sih mobil ini ngasih experience yang luar biasa buat gue ya. Dan gue sebenarnya suka karena mobil ini walaupun dia 3 row tapi lumayan compact di jalan ya. Konsekuensinya mungkin untuk legroom di bagian tengah agak sempit, kemudian juga di bagian belakang apalagi gitu ya. Dan fitur-fiturnya sangat minim, hampir nggak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun yang sama di mobil yang lain, mungkin mobil ini lumayan unggul gitu ya, kecuali ya tadi di bagian kapasitas legroomnya gitu ya, di bagian akomodasi mungkin agak kurang. Tapi dari sisi bantingan, dari sisi rasa berkendaranya, menurut gue mobil ini sangat nyaman, makanya gue masih pakai sampai sekarang gitu. Dan untuk konsumsi BBM ya, untuk realnya sih kalau dalam kota ya mungkin bisa 10 km per liter, kadang 9, sekian per liter gitu ya, 9, sekian kilometer per liter, kadang juga pernah 11, pernah 12. Jadi ya masih standarnya mobil zaman sekarang lah di 1500 cc gitu ya. Paling itu aja untuk video dari gua tentang pengalaman menggunakan Chevrolet Spin LTZ tahun 2013 di 2023 ini ya. Silakan kalau misalkan ada komentar, tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.